Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita masih punya kesempatan untuk bertemu. Dan kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama bertemu Tuhan. Untuk kami boleh belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kami. Dan waktu kami sebentar, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul adalah Hidup dalam Damai Sejahtera. Di sebuah kerajaan, rajanya satu kali mengadakan sayembara melukis. Ya, dia mengumumkan untuk mengundang semua pelukis-pelukis yang ada di dalam kerajaan itu untuk mengikuti sayembara ini. Dan dia beri tema lukisan ini adalah damai sejahtera. Raja ini memberi waktu 3 hari untuk para pelukis itu menyelesaikan lukisannya dengan tema damai sejahtera. Nah, waktu sudah 3 hari ternyata hanya 3 orang pelukis yang dapat menyelesaikan sayembara ini. Lukisan yang pertama, raja itu memperhatikan lukisan yang pertama ini adalah lukisan yang menggambarkan sebuah perahu di tengah danau yang tenang. Raja memperhatikan lukisan yang pertama. Lukisan yang kedua, raja kembali memperhatikan gambar dari lukisan pelukis yang kedua ini. Lukisan ini menggambarkan sebuah gunung dengan pemandangannya yang indah. Ya. Raja memperhatikan dengan baik dan sampailah raja kepada lukisan yang ketiga. Raja memperhatikan lukisan dari pelukis yang ketiga. Ini adalah melukiskan tentang badai di laut, ombak yang begitu besar, ombak yang begitu dahsyat menerpa batu karang. Tetapi pelukis yang ketiga ini melukiskan di batu karang itu ada satu ceruk, ada lekukan ya. Lekukan yang cukup besar untuk seekor burung tinggal di dalam cerukan itu. Waktu raja memperhatikan lukisan yang pertama, lukisan yang kedua dan lukisan yang ketiga, akhirnya raja memutuskan. Aku memilih lukisan yang tepat dengan tema damai sejahtera adalah lukisan yang ketiga. Karena burung ini menggambarkan bahwa dia mengalami damai sejahtera dengan diam di dalam cerukan batu karang, walaupun batu karang itu diterpa ombak yang dahsyat, diterpa badai yang dahsyat. Nah, akhirnya pelukis yang ketiga ini yang menang. Nah, ini menggambarkan apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berdasarkan ayat yang tadi kita baca, ini adalah menggambarkan ada 2 jenis damai sejahtera. Damai yang pertama, damai yang diberikan oleh Tuhan. Nah, damai yang diberikan oleh Tuhan ini adalah damai yang asli. Ya, damai sejahtera yang asli dari Tuhan. Tetapi damai yang kedua, jenis damai yang kedua ini berbeda. Damai yang diberikan oleh dunia. Kita bisa sebut damai sejahtera yang palsu. Kenapa ya bisa kita sebut damai sejahtera yang palsu? Damai sejahtera yang dari Tuhan dengan damai sejahtera yang dari dunia ini tidak sama. Kenapa tidak sama? Dan kenapa damai sejahtera yang bisa disebutkan adalah damai sejahtera yang palsu? Dunia mengajarkan damai sejahtera itu bergantung pada situasi dan kondisi. Betul nggak Bapak Ibu? Bergantung pada situasi dan kondisi. Damai sejahtera itu hanya dapat muncul dalam hidup kita ketika hidup kita sedang tidak ada masalah. Bisnis, pekerjaan kita semua berjalan lancar. Segala sesuatunya berjalan sesuai dengan seperti yang kita harapkan. Damai sejahtera yang dari dunia ini sifatnya adalah sementara. Kenapa saya sebut sementara? Karena situasi dan kondisi yang kita alami itu naik turun.
tidak selalu kita itu ada di atas, tapi kita kadang-kadang harus menghadapi situasi kita di bawah. Contohnya orang-orang yang mengalami damai sejahtera saat uang di rekening, wah banyak, pekerjaan semua bisnis lancar. Tapi begitu situasi yang berbeda dari yang diharapkan, begitu ada kesulitan seperti saat pandemi seperti ini, kita tahu banyak perusahaan-perusahaan besar goncang, apalagi perusahaan-perusahaan yang mungkin masih kecil, ya, toko-toko besar, semua yang rasanya tidak mungkin akan bangkrut, tapi saat-saat ini mungkin mereka goyah. Nah, waktu mengalami itu, damai sejahtera yang berasal dari dunia ini bisa hilang. Karena apa, Bapak, Ibu, Saudara? Waktu kita dihadapkan kepada situasi yang sulit, kebutuhan begitu banyak karena kebutuhan tidak bisa berkurang, tidak bisa berhenti. Ya, begitu banyak sedangkan pendapatan kita mungkin berkurang. Nah, kalau damai sejahtera yang dari dunia ini bisa mempengaruhi keadaan kita, ya. Jadi begitu situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu membuat kehilangan damai sejahtera. Kita nggak bisa tersenyum. Waktu dompet kita penuh, kita bisa tersenyum dengan lebar. Tapi waktu dompet kita kosong, mungkin kita tidak bisa tersenyum. Ya, kita mungkin berbalik dengan khawatir karena begitu banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, ternyata damai sejahtera yang dari dunia memang seperti itu, dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tetapi berbeda, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. Damai sejahtera yang dari Tuhan dapat membuat kita tetap tersenyum, dapat membuat kita tetap bersuka cita walaupun kita ada di dalam situasi dan kondisi yang sulit. Jadi damai sejahtera itu lahir dari kebenaran yang kita percayai, bukan dari situasi dan kondisi yang kita alami. Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu, damai sejahtera dari Tuhan dan damai sejahtera dari dunia. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, itu akan membuat kita tenang dan tentram. Walaupun mungkin kadang-kadang memang sulit, ya, memang sulit untuk kita alami, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar dan bagaimana supaya damai sejahtera itu bisa ada, bisa tumbuh di dalam hidup kita. Kita perlu meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran Tuhan, sehingga kita tahu bagaimana janji Tuhan itu ada di dalam setiap firman-Nya. Dan kita tetap percaya pada janji Tuhan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan kita perlu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita perlu mempelajari dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Hanya ketika kita mengetahui kebenaran janji Tuhan dan mempercayainya, kita dapat memiliki damai sejahtera yang sejati. Sepertinya gampang kalau teori. Memang pada saat praktek, kita saat mengalami di dalam hidup kita mungkin ini sulit. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin memiliki damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, ini harus kita lakukan. Ini sudah dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, ya. Salah satunya saya mau ambil tokoh Alkitab 3 orang, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Waktu mereka menghadapi mereka harus menyembah raja dan mereka tidak mau, mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Waktu mereka dimasukkan ke dalam dapur api itu perapiannya dipanaskan lebih panas lagi. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ya, hanya orang-orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada janjinya yang berani berkata seperti ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewan tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu.
Sadrah, Mesah, dan Abednego ini tetap percaya kepada janji Tuhan. Mereka berani berkata, kalau Tuhan bisa sanggup menolong, pasti Tuhan akan tolong. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau memang Tuhan tidak akan menolong melepaskan kami dari perapian ini, kami tetap tidak akan mengingkari iman kami kepada Tuhan. Tidak akan menyembah patung karena mereka tahu yang hanya layak disembah itu hanya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Sadrah, Mesah, dan Abednego sudah membuktikan bahwa situasi dan kondisi yang mereka alami itu tidak menghilangkan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap percaya kepada janji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Damai sejahtera adalah janji yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi dan kondisi yang mungkin saat ini sedang kita alami, kita seperti seekor burung yang tinggal di dalam cerukan batu karang, di tengah badai yang besar, di tengah ombak yang dahsyat. Ya, tetapi bukti dari damai sejahtera itu di mana kita mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bisa tenang di tengah badai, kita bisa tenang dan kedamaian bersama dengan Tuhan saat kita menghadapi situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Mari kita mau sama-sama praktekkan di dalam hidup kita, di dalam situasi yang sekarang kita sedang alami. Apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami, mari kita mau sama-sama belajar untuk mempraktekkan, untuk kita boleh memiliki damai sejahtera yang sejati dari Tuhan dengan betul-betul mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan kita akan mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Damai sejahtera menjadikan hidup kita lebih indah dan membuat kita bisa menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Milikilah damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami sudah sama-sama belajar Tuhan bagaimana kami bisa memiliki damai sejahtera di tengah badai kehidupan kami Tuhan. Saat kami ada bersama dengan Tuhan, saat kami memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, saat kami mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya kepada janji Tuhan yang akan Tuhan genapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni ketidakpercayaan kami, ampuni kebimbangan kami, ampuni kegoyahan kami Tuhan saat kami menghadapi situasi yang sulit. Kami mau belajar Tuhan, biar Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kami, Roh Kudus yang akan terus mendampingi hidup kami Tuhan, berbicara secara pribadi kepada kami untuk kami boleh tetap kuat di tengah badai kehidupan kami karena kami bersama dengan Tuhan dan kami masih bisa tersenyum Tuhan. Kami bisa memiliki sukacita saat kami ada di tengah badai karena damai sejahtera yang sejati yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Biar Tuhan akan berkati setiap kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami boleh belajar melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.